pemasangan PLS harus dilakukan di daerah yang datar dengan ketinggian dan juga sudut yang sesuai agar didapatkan pemindaian data yang optimal. Dan jangan lupa untuk melakukan kunci alat PLS agar mendapatkan posisi yang aman dan tidak bergeser. Setelah itu kita akan melakukan setting controller terlebih dahulu. Baik, untuk setting controller dimulai dengan mengkoneksikan software bawaan dari Leica yaitu Cyclone dengan membuat job dan juga deskripsi lainnya. Kemudian dilakukan koneksi terhadap TLS dan setelah terkoneksi maka akan didapatkan tampilan yang sama antara controller dan juga TLS. Kita menggunakan low resolution karena di area sini sudah mencakup scan-scan yang ada di sekeliling, jadi tidak membutuhkan high resolution. Untuk pengoperasian alat sendiri, ketika sudah dipasang dan baterai sudah terpasang, memori sudah terpasang, kita bisa mengaktifkan dengan tombol power yang ada di sebelah samping ini. Tekan lama lalu akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan alat sudah menyala. Oh ya, ini di sini sudah terhubung dengan controller, jadi bisa dilakukan setting untuk resolution dari alat terrestrial laser scanner dan bisa dilakukan scan di area sini. Oke, setelah kita melalui proses scanning, setelah itu kita masuk ke ruang pengolahan data. Hasil dari scanning nantinya akan berupa point cloud, yang mana itu merupakan titik-titik yang jumlahnya sangat banyak. Nah, titik-titik itu merekam posisi, baik itu X, Y maupun Z, dan dia juga merekam warna. Sehingga memang ketika kita melakukan scanning, itu perlu diperhatikan waktunya, apakah siang atau malam hari, karena ketika nanti ada perbedaan waktu bisa jadi ada perbedaan warna yang direkam. Nah, itu akan berpengaruh pada proses pengolahan data. Nah, beberapa proses tadi menghasilkan point cloud yang terpisah-pisah sehingga nanti perlu digabungkan. Nah, penggabungan itu namanya adalah registrasi. Registrasi ini ada dua cara. Yang pertama dengan target, yang kemudian disebut dengan target to target. Ada juga dengan metode cloud to cloud, yaitu menggabungkan titik dengan titik. Nah, setelah kita mendapatkan datanya yang menjadi satu, setelah proses registrasi tadi, itu sebenarnya nanti masih banyak data yang tidak diperlukan. Data tidak diperlukan itu dinamakan dengan noise. Jadi misalkan ketika kita scan kemudian ada orang yang melintas atau mungkin ada kendaraan melintas sehingga itu menutupi objek, itu perlu kita hapus. Proses itu dinamakan dengan filtering. Kita nanti prosesnya adalah zoom in ke posisi tertentu atau mungkin kita lingkupi dengan posisi tertentu. Setelah itu titik-titik yang tidak digunakan kita hapus satu persatu. Memang ini prosesnya paling lama dibandingkan proses yang lain karena dibutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Tadi ketika kita sudah melakukan registrasi, sudah melakukan proses filtering, itu sebenarnya koordinat yang digunakan dalam proses scanning itu masih bersifat lokal. Lokal ini berarti dia mendefinisikan terhadap posisi alat awal, tidak terikat dengan posisi yang sesungguhnya. Kalau yang sudah terikat dengan sesungguhnya, nanti kita punya koordinat X, Y, Z yang mana itu sudah standarisasi baik itu secara nasional maupun internasional. Proses itu kemudian dinamakan dengan georeferencing. Georeferencing itu berarti kita nanti mendefinisikan koordinat dari point cloud. Nah, ini sebagai gambaran, contohnya misalkan kita tanya alamat ke seseorang. Tanya alamat, kemudian orang itu menjawab, "Oh, rumah saya berada 100 meter ke arah barat dari masjid." Kalau kita bukan orang yang satu desa atau satu wilayah dengan orang tersebut, otomatis kita tidak akan tahu. Tapi mungkin tetangganya tahu.
Beda dengan kalau dia menyatakan saya tinggal di jalan X, RT sekian, RW sekian, desa apa, itu kita bisa mencari secara menggunakan Google atau mungkin yang lainnya. Nah, prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika koordinatnya masih lokal, berarti ya yang tahu hanya orang-orang yang menggunakan alat itu ataupun alat itu sendiri. Tapi kalau sudah menggunakan koordinat yang global, nanti datanya bisa kita gunakan secara interoperable. Kita pindah ke software lain atau mungkin penggunaan yang lain, itu nanti bisa langsung terkoneksi. Sehingga nanti bisa bermanfaat lebih tinggi ketika sudah memiliki koordinat. Nah, proses itu dinamakan dengan georeferencing. Dengan menggabungkan teknologi modern seperti terrestrial laser scanner dan kepedulian terhadap warisan budaya kita tidak hanya membuka jalan untuk memelihara jejak-jejak sejarah yang berharga, tetapi juga memastikan bahwa warisan ini tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Sebab, sejarah adalah sumber inspirasi yang tak terbatas. Ia tidak sekedar hanya untuk diingat, tapi juga memberi energi untuk menjalani masa depan dengan penuh kesadaran.